Sedikit kami ingin menyampaikan terkait dengan tema yang diminta oleh pengurus, yaitu tentang pendampingan orang sakit dan pemulasaran jenazah. Kita awali dengan siklus kehidupan manusia. Di sini di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menginformasikan kepada kita semua. Apa informasinya Bapak Ibu sekalian? Allah telah jelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 11, qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Nah, maka kita akan menangkap dari firman Allah ini, informasi dari Allah ini, bahwa kita akan mengalami siklus kehidupan kita ini adalah 2 kematian dan 2 kehidupan. Yang pertama, alam arwah. Nah, alam arwah ini ketika ruh ditiupkan Bapak Ibu sekalian di dalam perut rahim ibu-ibu sekalian, maka itu ada arwah di dalam, sehingga dia lahir ke dunia ini, masuk ke dalam alam dunia. Dan juga 2 kematian. Kematiannya apa? Alam barzah. Nah, alam barzah ini alam kubur Bapak Ibu sekalian. Jadi di alam kubur itu nanti ada satu di mana kita dimatikan dan akan ditanya, dihidupkan arwah kita itu di alam barzah itu untuk bisa menyampaikan apa yang telah dia apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah kerjakan selama di dunia ini. Maka di alam barzah itu ada, kita mengenal man rabbuka, gitu kan? Malaikat rakib ya menanyakan man rabbuka, malaikat. Oke, kemudian man nabiyuka, man dinuka. Siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Itu kalau kita di sini secara tekstual itu hafal Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti yang berbicara bukan mulut, tapi badan kita akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Ya. Maka di alam barzah, alam dunia ini menentukan dalam alam barzah dan alam mahsyar. Padang mahsyar ini adalah di mana kita dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua amal kehidupan kita. Nah, kemudian tadi sudah kita mengenal tentang siklus kehidupan kita, ada 2 kematian, ada 2 kehidupan. Maka dalam proses penciptaan di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan juga apa Bapak Ibu sekalian? Allah informasikan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fin wa saybah. Jadi keadaan proses penciptaan manusia selama di dunia ini itu ada satu kejadian atau keadaan bagaimana manusia itu dalam lemah, dhaif. Jadi dalam prosesnya nanti ketika lahir ke dunia itu, bayi dalam kondisi lemah nggak Bu? Lemah ya, maka perlu ada bantuan dari ibu atau ayahnya, memberikan ASI, kemudian memberikan makan, mengajari dia pengetahuan. Kondisinya masih sangat lemah, gitu. Tulangnya juga bisa gampang rawan sekali. Kemudian makanya berhati-hati ketika menggendong bayi ya Ibu ya, takutnya ada patah sedikit punah. Pada kondisi ini Allah telah jelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Kemudian kuat, menjadi kuat lagi, usia remaja, dewasa, itu kuat-kuatnya Bapak ya. Ya kalau kita melihat di tayangan televisi itu ada beberapa pertandingan gulat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu orang-orang yang usia-usia yang antara
17 sampai dengan 20 tahun ke atas, sampai 30 lah batas dewasa, 40 masih juga dewasa. Nah, tapi udah 50 ke atas masuk lagi pada masa dhaif, lemah, usia orang tua. Ya, di tanda-tandanya adalah pertama, kalau duduk lama gitu Bapak Ibu sekalian, udah pegel-pegel kakinya ya. Betul Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kalau ini tanda-tanda yang paling kita bisa rasakan adalah pegel-pegel di badan. Nah, itu udah pada masa dhaif, pada masa lemah, dhaifan. Ya, kemudian syaiban, usia lanjut. Nah, usia lanjut ini adalah ketika antara 70 sampai 80. Nah, diberikan kenikmatan oleh Allah. Kalau Rasulullah usia beliau sampai usia berapa Bapak Ibu sekalian? 63 tahun. Kalau kita dilebihkan oleh Allah itu bonus. Maka pada itulah syaiban, ubanan. Udah mulai tumbuh warna putih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu tanda-tanda yang bisa kita rasakan kita sudah masuk ke usia lanjut. Nah, ini bayi masih unyu-unyu ya Bu Bapak Ibu sekalian, lemah-lemahnya, masih cantiknya, masih gantengnya, yang masih lucu-lucunya. Nah, pada masa usia bayi dan anak-anak. Ini dhaifin masuknya, masuk fase dhaifin. Kemudian remaja, dewasa, mulai ada suka sama suka dan lain sebagainya, percintaan. Ini mungkin nih Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya. Nah, ini ada dua artis yang sering masuk atau keluar dari layar televisi kita. Kemudian, nah ini masa remaja dan dewasa, ototnya besar, kuat, ya mengangkat berat manapun gitu ya, bisa kita rasa. Kemudian masa tua, nih Bapak Ibu sekalian, ya ada yang duduk, kemudian ada ibu-ibu yang bawa pisang, ya. Nah, ini pada masa usia tua inilah yang pada kondisi yang kita sangat lemah sekali, ya, kembali ke lemah lagi. Jadi dari lemah kuat, lemah lagi. Kemudian, nah kita masuk pada satu kondisi ketika kita sedang pada usia yang remaja sampai dewasa itu tidak mungkin kita akan kuat terus. Ada satu yang menyebabkan kita akhirnya diuji oleh Allah dengan berupa sakit. Sakit ini adalah salah satu sebab kematian Bapak Ibu sekalian. Banyak sebab, banyak jalan yang menyebabkan suatu kematian. Salah satu diantaranya adalah sakit. Nah, kalau sebab yang lain atau jalan yang lain itu banyak Bapak Ibu. Ada kecelakaan hingga akhirnya wafat. Ada yang selamat, ada yang wafat. Ada yang saat kondisi jihad, saat kondisi di mana berperang, mengangkat senjata, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu berjihad. Tapi jihad itu jangan dipahami hanya mengangkat senjata dan berperang saja. Tapi Bapak Ibu sekalian datang ke masjid Allah dengan niat karena Allah, dengan niat berjihad, jihad mencari ilmu, kata Rasulullah, itu bagian dari jihad. Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih bermaisha, bekerja, berdagang dan lain sebagainya, untuk menghidupi kehidupan di dunia ini, untuk menafkahi keluarga, maka itu kata Rasulullah jihad. Jihad fi sabilillah. Maka sudah barang tentu ketika kita beraktivitas bekerja jihad fi sabilillah, ketika dalam proses itu ada dalam jihad itu kita meninggal dunia, maka kita meninggalnya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan-jalan menuju Allah, kematian itu ada banyak jalan. Salah satu di antaranya adalah kematian. Nah, jika sakit menimpa Bapak Ibu sekalian, maka senantiasa kita segera berikhtiar, berobat.
Karena kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, kullu da'i dawa, kullu da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi kita berhenti pada situ saja, padahal hadisnya itu sangat panjang sekali. Nabi bersampaikan dalam sebuah hadis yang sangat panjang riwayat Muslim itu adalah, maka berobatlah. Ada satu penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, kata Rasulullah. Penyakit apa Bapak Ibu sekalian? Kita menjawab pasti penyakit hati, Ustaz. Jawabannya sudah tepat tapi kurang benar. Ya, sudah tepat tapi kurang benar. Kata Nabi, satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit tua. Penyakit tua itu gak ada obatnya Bapak Ibu sekalian. Akan kita rasakan semua. Ya, kita yang muda ini, yang di depan ini Bapak Ibu sekalian, samakan nanti seperti Bapak yang pakai baju merah atau Bapak yang pakai baju hijau, yang pakai baju putih. Nah, semuanya akan tua, merasakan. Tapi yang menyerang fisik kita, yang menimpa fisik kita, yang berupa penyakit yang fisik seperti sakit gigi gitu ya Bapak, sakit kepala, pegel-pegel gitu ya, kurang enak badan, itu pasti ada obatnya. Maka ketika Rasulullah memberikan satu semangat kepada kita bahwa kita jangan berkeluh kesah, jangan berputus asa. Ketika sakit maka berobat, berikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Maka di sini di poin selanjutnya kita yakinkan dalam diri kita bahwa sakit adalah ketetapan Allah. Yuk sama-sama ikuti saya Bapak Ibu sekalian. Yakin. 1, 2, 3. Yakin. Yakin. Sakit adalah ketetapan Allah. Sakit adalah ketetapan Allah. Yakin. Yakin. Sakit adalah ujian Allah. Sakit adalah ujian Allah. Yakin. Oke, juga. Allah akan menyembuhkan. Yakin. Sakit adalah proses pelebur dosa. Ambillah hikmah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan. Maka kita yakini dulu dalam diri kita bahwa sakit adalah ketetapan Allah. Maka kita husnuzon kepada Allah. Yakin sakit adalah ujian Allah. Maka sabar. Yakin Allah akan menyembuhkan. Tadi ayatnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, kalau kita dikhotobkan maka tashfina. Apabila aku sakit, engkaulah yang maha menyembuhkan. Yakin sakit adalah proses peleburan dosa. Ini Rasulullah sampaikan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah menyampaikan ketika orang sakit maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya seperti daun yang runtuh dari pepohonannya. Maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakit yang menimpa kita, maka ambil hikmahnya. Bisa jadi sakit yang kita alami karena kurang disiplinnya kita dalam mengkonsumsi makanan atau minuman, atau sakit itu disebabkan karena kita tidak mau bergerak, tidak mau berolahraga. Mungkin sakit karena sebab sesuatu hal,
Nah, maka kita ambil hikmah setiap sakit yang menimpa kita. Kemudian apa kewajiban muslim terhadap orang sakit? Segera mengunjunginya, atau kita menengokinya, menjenguknya. Dan itu sebagian dari hak kita sebagai seorang muslim. Rasulullah menyampaikan, apabila engkau sakit, maka jenguklah saudara kamu yang sedang sakit. Maka tugas dari DKM masjid, tugas dari pengurus, tugas dari imam, terutama imam masjid, maka memperhatikan apakah ada jamaah yang tiba-tiba tidak hadir dalam sholat beberapa hari. Maka kita sudah barang tentu menanyakan, kenapa jamaah ini tidak hadir, kenapa jamaah ini? Maka dengan semestinya kita harus menjenguknya. Kita berkewajiban menjenguknya, menengoknya, karena itu bagian dari perhatian kita kepada saudara kita sesama muslim. Dan ketika menjenguk, jangan malah menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian. Ya, awas, sakit itu adalah jalan kematian. Tapi berikan semangat, motivasi. Apa motivasinya? Bapak Ibu, bahwa kalau kita yakin kepada Allah, apa yang saat ini ikhtiarkan adalah bagian dari kesembuhan, maka insya Allah Allah akan menyembuhkannya. Jadi berikan kata-kata yang baik, obrol yang baik, obrol kebahagiaan di sana. Jangan sampai malah menakut-nakuti. Sakit adalah bagian dari jalan menuju kematian. Nah, langsung ngedrop dia, tensinya langsung naik, ya. Terus nafasnya tidak teratur karena sudah dibicarakan sakit adalah salah satu dari jalan kematian. Maka ini harus kita berikan dorongan semangat. Kemudian diingatkan zikir dan sabar. Ya, zikir kita bisa dawamkan, membiasakan mengucapkan zikir yang baik, ya, seperti yang Rasulullah ajarkan ketika sakit, maka zikirnya perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, kemudian zikir-zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga apa? Saling menguatkan dengan kesabaran. Jadi sampaikan sabar, tapi kita juga menguatkan dia dengan kesabaran. Bukan hanya menyampaikan kesabaran, tapi menguatkan dengan kesabaran. Ya, jadi kita menyampaikan kesabaran dan juga menguatkan kesabaran. Kemudian diingatkan tetap menjalankan ibadah. Nah, jangan sampai kita tidak mengingatkan ibadah. Jadi diselipkan Pak ketika menjenguk itu tentang ibadah-ibadah saat sakit. Bagaimana sholat ketika duduk, ketika sakitnya tidak bisa dengan berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring sudah dalam posisi tidak bisa bergerak sama sekali, maka dengan bantuan isyarat. Jadi dibimbing untuk beribadah melalui ibadah isyarat. Isyaratnya boleh gerakan tangan atau isyarat mata. Ya, karena saat kondisi sakit itu pada proses seperti kejadian penyakit stroke dan lain sebagainya itu kan tidak bisa bergerak di bagian tertentu ya Bapak Ibu sekalian. Maka kita bimbing mereka untuk senantiasa beribadah melalui ibadah dengan isyarat. Ini dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka senantiasa ingatkan tetap menjalankan ibadah dan doakan. Nah, ini yang paling menjadi kekuatan Bapak Ibu sekalian. Di samping mengunjungi, berikan motivasi, ingatkan zikir, doa. Karena saat doa itu bukan hanya kalimat yang diucapkan,
atau doa-doa yang keluar dari lisan kita, tetapi ada perhatian, ya, ada perhatian yang kita berikan. Doa yang paling umum ketika sakit itu adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kan terlalu panjang ya Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang kita susah dalam menghafalnya. Maka yang paling pendek adalah syafaqallah. Ya. Untuk laki-laki, kalau perempuan syafaqi killah, atau kita menyebutnya la ba'sa tahuran ketika kita menjenguk, kemudian ucapkan la ba'sa tahuran ketika masuk ke rumahnya yang sedang sakit, assalamualaikum ibu, la ba'sa tahuran ya syafaqallah, atau bapak la ba'sa tahuran syafaqallah, kalau ibu syafaqillah. Nah, maka senantiasa doakan kita, atau doa dengan berbahasa Indonesia tidak masalah. Nah, maka senantiasa kita berdoa dengan doa-doa yang dianjurkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sakit menuju kematian. Nah, di sini sakit pasti ya, ada yang sembuh, ada yang wafat atau pada kematian. Maka sakit yang saya tebalkan bahwa jika Allah berkehendak lain sakit tidak kian sembuh, maka bimbing agar kematiannya husnul khatimah. Nah, apa kewajiban muslim terhadap orang sakit? Segera mengunjungi dikala sakaratul maut, tuntunlah kalimat tauhid. Kemudian mohon maafkan, kemudian bimbing sabar dan tawakal kepada keluarga, berwasiat untuk keluarga tetap berikhtiar berobat, doakan pasrah. Nah, kalau yang ini ketika sakaratul maut, ketika pada saat Bapak Ibu menangani terus kondisinya tidak membaik, nggak akhirnya dalam proses sakaratul maut, maka boleh kita senantiasa membimbing seperti ini. Kemudian, ini sikap kita ketika menghadapi kematian apa bukan? Takut mati, ingin mati, sengaja mati, menolak mati, mengingat mati. Mana di antara kita sikap kita? Takut mati kan? Ingin mati kan? Sengaja mati, menolak mati, atau mengingat mati? Nah, ini kendaraan kita Bu, kalau kita sudah mati nanti. Ya, kendaraan kalau yang termahal sekarang Rubicon ya Pak ya. Nah, ini Rubicon kita nih, kalau kita nanti sudah akhir hayat kita. Ada ambulan dengan juga. Nah, kemudian ketika meninggal ucapkan istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pejamkan mata dan katupkan mulut, luruskan posisi tubuhnya, lepaskan pakaian dan lainnya, sedekapkan tangannya, tutup seluruh tubuhnya, tempatkan di tempat yang lain, kabarkan kematian. Biasanya di masjid ya Bapak Ibu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, bapak siapa atau bapak ibu siapa, nah ini segera umumkan, segera pengurusannya, jangan menunda-nunda. Nah, kemudian kita masuk kepada tata cara pemulasaran jenazah dalam Islam. Nah, ini ada 4. Ini langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Ada memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, kalau memandikan ya kita langsung saja, nanti kita akan praktekkan cara mengkafankan. Kalau memandikan secara umum Bapak Ibu sekalian, siapa yang harus mengurus pertama kali? Keluarga terdekat. Suami, kalau yang meninggal istri berarti suami, kalau yang meninggal istri berarti suaminya. Nah, kalau yang meninggalnya suaminya berarti istrinya dan temannya. Jadi keluarga terdekat. Ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa mengurusinya, khawatir ada beberapa langkah-langkah tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka kita boleh mengamanahkan kepada orang yang soleh, berilmu dan amanah. Kemudian ada memandikan lebih utama keluarga, laki-laki dengan laki-laki,
dan tidak ada bacaan khusus. Ya, silakan diawali dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan jenazah, kemudian melakukan dengan lemah lembut memuliakan jenazah. Jangan sembarangan digosok aja gitu kan, memandikan, disiram aja enggak gitu. Tapi kita perlakukan dengan lemah lembut, menutup aurat jenazah dan menutup aib jenazah. Di samping aurat, aibnya harus ditutup. Jangan sampai kita dibuka-buka. Karena sesungguhnya kalau kita menutup auratnya, kita juga menutup aib-aib dari jenazah. Kemudian persiapan petugas, ya nanti kalau Bapak Ibu sekalian mengamanahkan kepada yang sudah berpengalaman dan juga sudah barang tentu dengan tuntunan syariat Islam, maka tugasnya harus memakai masker, kemudian sarung tangan, baju kedap air, baju kedap ada dua nih, celmek dan indikator penularan, bisa dengan baju yang ketat kayak asmat, kemudian kacamata plastik dan sepatu boot. Nah ini secara umum, ini tempat pemandiannya, peralatannya harus ada. Ya, selanjutnya saja ini gambaran untuk perlengkapannya, ini juga untuk mengkafaninya. Nah ini proses pemandiannya diawali dengan baca basmalah, kemudian istinjakan. Nah, jadi ini langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian. Ya nanti Bapak Ibu bisa perbanyak atau bisa kopi untuk kita sama-sama belajar mengistinjakan jenazah, kemudian bersihkan mulut, hidung dan telinga, membasuh anggota badan dari sebelah kanan dan mewudukan. Jadi setelah mengistinjakan, mewudukan, kemudian menyiram tubuh dari arah kepala sampai kaki dengan sabun, ya kemudian balikan badan untuk membersihkan bagian belakang, kemudian siram. Ini tentang memandikan. Kemudian terakhir disiram dengan air kapur barus. Ya ini nanti siraman terakhir. Oke, kemudian mengkafankan. Nah mengkafankan ini jenazah dengan baik. Jadi jangan asal-asalan dibungkus aja gitu dengan kain, tidak. Tapi harus ada aturan yang baik ketika kita mengkafankan. Nah mengkafankan jenazah dengan kain putih, tidak berlebihan dalam mengkafani, menutup kepala. Lebih penting jika kain tidak mencukupi. Untuk jenazah laki-laki 3 helai, untuk jenazah perempuan berapa Bu? 5 helai. Nah ini untuk persiapannya. Yang ini ada tali pengikat, kemudian kain kafan, kapas secukupnya, bubuk cendana, bubuk kapur baru, sisir dan nah ini untuk rinciannya 2 helai kalau yang perempuan ya, yang laki-laki ya dan perempuan, 2 helai kain panjang sesuai panjang jenazah, 1 helai untuk kain sarung, 1 helai untuk baju burung, 1 helai untuk jilbab. Ini untuk yang perempuan. Kalau laki-laki 3 saja Bapak. Nah ini nanti akan dicontohkan oleh rekan saya Ustaz Agus. Nah nanti kami minta 1 relawan ya untuk mempersingkat waktu. Ya silakan. Baik, ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tadi materi yang sudah disampaikan, tinggal masuk proses praktek ataupun ketika dari awal sakit, cara ininya Pak Ustaz, mengucapkan biar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam proses kematian tadi. Baik, ini kan jadi prakteknya siapa? Kawis dulu Pak. Bismillah. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung praktek ya. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian materi, kita izinkan ya untuk pengurus ya, pengurus imam untuk kita mempraktekkan. Jadi membentangkan yang pertama ketika sakaratul maut, maka kita mentalkinkan. Mentalkinkan itu adalah membimbing seseorang ketika sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Maka posisinya yang baik mana? Sebelah kanan ketika mentalkinkan. Dan dekatkan di telinga, atau kalau dia tidak mendengar kalimat kita, maka dekatkan dengan mata, mata ataupun telinga kita. Di situ biar menyaksikan kalimat yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Diulang sebanyak mungkin ya,
agar bimbingannya. Terus bagaimana ketika Allah kalau kalimat la ilaha illallah kan terlalu panjang ke Allah. Nah, silakan saja. Ya kami tidak tapi yang bagus, yang ideal adalah la ilaha illallah. Karena itu Rasulullah menyampaikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di antara kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya saat sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, maka sudah dipastikan dia masuk surga. Nah, kemudian ketika meninggal dunia kita urus jenazahnya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan untuk mempersingkat waktu, kita langsung mengkafankan, jadi tidak memandikan. Jadi mengkafankan itu kita pertama bentangkan tali-tali. Nah, ini ada 5 ya, 5 tali. Nah, ini kita langsung bentangkan 5 tali. Yang pertama di bagian kaki, ya, kemudian bagian lutut, kemudian bagian perut, bagian dada, dan bagian kepala. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian bentangkan kain kafan. Ini kalau jenazahnya ataupun mayitnya laki-laki. Ya, laki. Ya, oke, baik. Laki-laki itu ada 3 helai kain kafan. Nah, ini dibentangkan 3. Nah, jadi kenapa kita agak miring ke kanan dan miring ke kiri? Kita melebarkan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini mengantisipasi kalau jenazahnya badannya agak gemuk. Ya, kita bentangkan agar kainnya ketika kita ikat, kita lempit atau kita bungkus jenazahnya, maka tidak pas gitu ya, jenazahnya pas dengan kainnya ketika kita kafankan, ya, tidak kurang ya kainnya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kemudian kalau untuk perempuan, nah ini 5 ya. Kalau laki-laki nanti tinggal satu aja, jadi ke kanan sedikit, kemudian ke kiri langsung 1 kain lagi, 3 helai. Tapi kalau perempuan, nah ini nanti ada kain sarung, kemudian kurungan sama jilbab. Nah, jilbab. Nah, kemudian ini nanti nah, perlu diperhatikan. Nah, ini harus betul-betul benar ya ketika melipat. Nah, kemudian di atasnya dikasih kapas ya, kapas, kemudian ditambah dengan kapur barus dan bubuk cendana ya, kapur barus atau bubuk cendana ya. Ya, silakan. Disiram kapur barus sebelum jenazah ditaruh di situ. Iya, betul. Disiram di atas kapasnya. Jadi kapas, kemudian kapur barus dan bubuk cendana. Kemudian nanti kita sediakan juga kapas untuk menutupi aurat dari jenazah. Kalau perempuan berarti kan semua tubuhnya ya, dari kaki sampai dengan, ya silakan. Oke. Nah, ini contohnya jenazah perempuan ya Bapak Ibu. Ini bukan laki-laki ini. Ininya laki-laki ya. Nah, ini kita contohkan perempuan ya, jenazah perempuan. Jadi kalau jenazah perempuan, nah itu sudah di atasnya tadi sebelum dia tidurin ya, ini relawan kita. Nah, ada kapas dan kapur barus dan bubuk cendana. Nah, di sini nanti ada kapas lagi untuk menutupinya. Nah, kemudian jenazah diposisikan sedekap. Ya, jadi nanti ditutupin dari auratnya Bapak Ibu, dari mana Bu? Seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Jadi ditutupi semua ya untuk jenazah perempuan. Nah, kemudian setelah ditutupi semua baru di kain
sarung. Nah, ini kain sarungnya ya Bapak Ibu sekalian. Baju dan sarungnya. Nah, dilipat seperti itu. Kemudian, baru kita lipat kain kafan yang pertama. Yang menutupi. Jadi ada 5 helai. Jadi jangan kita, itu standarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kurang berarti kemungkinan besar tidak menutupi aurat perempuannya. Nah, ini kemudian dilipat kain yang ketiga, kemudian keempat, baru kelima. Nah, seperti itu lipatannya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian mengikatnya Bapak Ibu sekalian, tali simpulnya berada di sebelah kiri jenazah. Ya, berada di sebelah kiri jenazah. Jadi tali menyimpulkannya itu berada di sebelah kiri jenazah. Jangan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Nanti akan dipraktekkan. Nah, jadi talinya diikat dari yang bawah kemudian ke atas. Ya, tali simpulnya, tali ikatan simpulnya berada di sebelah kiri. Ya. Oke, sip. Oh, ya, alasannya kiri. Karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, jadi sebenarnya nanti akan dilepas lagi di kuburan Bapak Ibu sekalian. Jadi di kuburan itu bukan diikat lagi, tapi akan dilepas lagi, dan posisinya juga ke arah kanan. Ya, jadi saat ini disimpulkan sebelah kiri, karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, seperti itu ikatannya. Ada 5 ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan 6, jangan 7. Nah, ini 5. Kaki, kemudian bagian lutut, kemudian bagian perut, bagian dada, dan bagian kepala. Itu untuk perempuan. Ya, sebelum diakhiri ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan ini sebelum, ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apa nanti praktek ibu juga? Monggo Pak Wisnu. Kemarin. Ya, baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Wisnu. Baik. Jadi yang ditutup adalah pertama aurat dan 7 lubang ya. 7 lubang. Yang pertama hidung, kemudian telinga, kemudian mulut. Kalau ada kan ada beberapa lubang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah itu harus ditutup semua. Lubang-lubang itu, makanya kalau lebih hematnya adalah dengan kapas secara keseluruhan. Kan ada beberapa teknik. Pertama kapasnya digulung-gulung terus ditaruh di sini. Taruh di sini, taruh sini gitu ya. Nah, lebih hematnya kapas yang utuh kita ambil dikit, kemudian ditutup semua bagian wajahnya. Cuma paling tambahan di telinganya. Oke, jadi ya silakan Ustaz Agus kalau kita tutup yang ditutup dari hidung atau di kuping itu biasanya memang jenazah itu mengeluarkan cairan. Jadi ketika sudah selesai kita mandikan dia masih mengeluarkan cairan, nah maka itu kita tutup. Tapi kalau jenazah itu baik, tidak masalah, langsung saja kita tutup dari kapas di wajahnya itu menutupi. Kalau memang dia mengeluarkan cairan, kita tambahkan itu. Lalu juga di bagian belakang, di judulnya itu, jika memang dia masih mengeluarkan cairan, ya biasanya ada dengan penyakit-penyakit, biasanya masalah lambung ataupun itu biasanya masih mengeluarkan cairan. Maka kapas itu kita basahkan sedikit, kita basah, lalu kita buat inti, lalu kita masukkan ke buburnya. Jadi buat mencegah dia harus, kan di situ juga sebelumnya sudah kita gelar kapas ya. Nah itu udah meresap gitu kan, kita campurkan kapur barus dengan bubuk cendana, itu gunanya untuk itu biar ketika dia masih mengeluarkan cairan maka tidak tembus karena ada kapur barus sama bubuk cendana itu.
Gitu. Nah, untuk mencegahnya gitu. Pada yang saya lihat kalau memandikan jenazah itu ditekan-tekan itu bagaimana? Kalau itu ditekan itu dia mengeluarkan itu lupa kotoran. Nah, tadi kan ada ya, kecuali buat ibu hamil ya, dia sedang hamil meninggal jangan. Nah itu nanti keluar itu ya bayinya. Jadi kita tekannya tidak sudah tekan, tapi kita dorong ke bawah. Iya. tekan ke bawah, Tekan ke bawah. Lalu kaki agak sedikit dilonggarkan. Longgarkan. Kita angkat satu ini, dengkulnya kita takuk, gitu ya. Nah baru satu tangan masuk. Gitu. Jadi menekan sambil dikeluarkan kotoran dicepokin. Gitu. Kalau memang dia ada itu dia keluar. Kita masukkan jari kita sedikit ke dalam tadi. Terus kalau jenazah itu begitu pulang sakit itu di Western mulutnya apa? Western mulut. Kalau ini kayak di Western gitu. Oh, biasanya itu biar dia ini Pak, seandainya berkaku ya, dia tidak ini, biasanya sudah terdaftar, ya kaki diikat ya kan. Nah itu prosedur ininya. Biasanya ininya ditapas itu buat biar tidak, kalau dia mengeluarkan cairan gitu Pak. Kalau dia tak mengeluarkan cairan, maka diikat, dikasih kapas yang tidak itu. Di sininya didengkul, diikat, dikasih kapas itu biar tidak melukai. Gitu, tapi kan melukai ya, jadi diikat dengan kapas biar tidak melukai jenazah. Terus kalau memandikan ini dibuka atau enggak Pak? Makanya Waktu jenazah dimandikan, Western itu dibuka semua, kita bersihkan. Jadi jenazah kalau sudah meninggal kita mandiin, mulut sini nggak pernah masuk ke dalam Pak. Ya ini aja. Itu kan ada ini nanti kan dibasuh anggota wudhunya ya. Salah satunya termasuk mulut sama hidung. Jadi kita masukkan, kita keluarkan. ya. pernah sekali Pak mengatakan ini dia bos, kita lari Pak. Ya, kan juga tidak menyakiti ya. Jadi dengan keluar gitu. Jangan wah ini pertanyaan saya. Yang paling utama adalah tugas jenazah itu dapat menjaga mulut ya, air mulut. Jadi ketika memandikan jenazah usahakan tidak berbicara hal-hal yang tidak penting di depan mayat itu. Gitu. Semoga tidak puas wajib ya, nanti dilanjut lagi mungkin yang akan datang ibu-ibu nanti. Baik Pak Ustadz, barangkali dari terakhir terus beberapa Ya, ya baik Bapak Ibu sekalian, ya ini terakhir tadi saya sedikit menambahkan, terakhir di kafani diberikan wewangian. Jadi setelah diikat semuanya, kemudian berikan wewangian. Nah ini berikan wewangian ini juga anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Ketika kita beribadah, karena mengkafani itu juga bagian dari ibadah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ganjarannya adalah 2 kiron kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 kiron itu seperti gunung Uhud. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Mekah Al-Mukarramah, ya berkunjung ke gunung Uhud, itu gedenya luar biasa ya Pak, menjulang tinggi. Itu pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengurusi jenazah, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan mengantarkan kepada liang kubur, maka dia akan mendapatkan 2 kiron. 1 kiron kata Nabi seperti gunung Uhud alaihissalam, gunung Uhud. Maka ini senantiasa kita jalankan. Ya kalau Bapak Ibu sekalian merasa belum mumpuni ketika melakukan pemulasaran jenazah, alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ada pelayanan, namanya pelayanan jenazah nafsul mutmainnah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin bergabung dalam pelayanan itu, menjadi anggota, dan insya Allah
kita akan melayani untuk pemulasaran jenazahnya, baik dari memandikan, mengkafankan, mengantarkan ke mensolatkan jika ingin menyolatkan di masjid kita atau di An-Nasru, dan sampai mengantarkan ke liang kubur dengan cara nanti bisa langsung mengontak panitia. Di sini ada Ustadz Agus atau Ustadz Bagus, langsung kepada kami, atau bisa langsung hadir ke Rumah Sakit Islam, berada di kantornya di belakang Masjid Darus Syifa, ya, kantor Bintro atau layanan jenazah Nafsul Mutmainah. Itu saja, mudah-mudahan pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan panjang usia, keberkahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bereuni nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita merendahkan hati kita dalam doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, dengan kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nas'alullahal azim, nas'alullahal azim, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyakum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Wahai Tuhan, Engkau yang maha memberikan kesembuhan, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, keluarga kami, ibu kami, ayah kami, ataupun saudara-saudara terdekat kami yang sedang sakit. Maka angkatlah segala sakit dan penyakitnya, berikanlah kesehatan kepadanya, dan tiada yang dapat memberikan kesehatan kecuali Engkau, kesehatan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan penyakit dalam tubuhnya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan di pagi hari ini, keberkahan saat kami bangun dari tidur, memenuhi panggilan melaksanakan sholat subuh, dan kami melaksanakan kajian keilmuan ini. Ya Allah, berkahi segala aktivitas kami, berikanlah rezeki kepada kami, panjangkan usia kami, berikanlah kebermanfaatan dalam hidup kami, dan sampaikan kami, kumpulkan kami dalam syurga-Mu ya Allah kelak di yaumul qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala akhiri juga dengan bacaan Al-Qur'an Aziz. Subhanallah, Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.